mengapa kemudian 25 daerah ini 24 PSU, 1 rekap ulang. Dia ada berbagai faktor. Betul tidak melulu itu disebabkan oleh penyelenggara, tapi mayoritas disebabkan oleh penyelenggara. KPU ya setidaknya at least ya minta maaf lah gitu ya ke publik gitu loh. Belum minta maaf nih. Kayaknya bilangnya nggak bukan sepenuhnya salah KPU ya. Jadi selalu ada ngasih catatan kaki ya, disclaimer gitu. Ada nggak catatan atau dugaan? Jangan-jangan ini lebih daripada sekedar ketidakprofesionalan, ketidaktelitian. Tetapi ini adalah mungkin memang ikut membantu supaya pasangan calon tertentu lolos gitu. Jadi persoalan integritas gitu terbaca apa terlihat nggak dari Mbak Ninis dan teman-teman Perludem? Ya, curiga boleh ya? Boleh dong. Ya ini bulan puasa, tapi kan nggak apa-apa curiga. Curiga yang baik nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan mendiskusikan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Sudah hadir 2 narasumber kita. Ini 2 wanita jagoan untuk urusan pemilu kita. Mbak Ninis, Direktur Eksekutif ya. Direktur Eksekutif Perludem. Dan ini Mbak Titi Anggra ini Ketua Dewan Pembina Perludem. Anggota nanti dibilang makar. Oh, Ketuanya gitu. Pak Didi. Mbak Titi lama aktif di Perludem, sekarang mengajar mata kuliah tentang kepemiluan di Universitas Indonesia. Nah, 2 pemandu kita, saya sendiri Arief Budiman, dan senior saya, ini ahli pemilu yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya, Pak Hadar Nafis Gumai. Mbak Ninis dan Mbak Titi, putusan MK ini sudah keluar dan kita dihadapi kenyataan bahwa tidak kurang ada 24 ya pilkada di Indonesia yang harus diulang. Dan bahkan separuhnya itu atau lebih dari separuh, bahkan 16 ya, itu yang harus pengulangannya secara keseluruhan. Dan 11 perkara itu terkait dengan persoalan pencalonan yang kalau kita dalami itu sebetulnya seharusnya sudah bisa dibenahi oleh penyelenggara kita. Nanti kita ada mungkin bagian yang ngobrolin penyelenggaranya. Nah, dari semua pilkada khususnya yang 40 terakhir dan yang keluar 26 putusannya, itu kurang lebih persoalan pilkadanya itu di mana gitu. Ini kok bisa sampai 24 ini karena mahkamahnya ini terlalu jauh ke depan mikirnya, atau sebetulnya penyelenggaranya ini memang nggak mampu gitu loh, atau jangan-jangan dia pengen diulang, jangan-jangan gimana? Sebenarnya kalau bicara soal PHPU itu saya sendiri tuh kadang-kadang agak ngerasa aduh saya bias nggak ya, karena kan di beberapa perkara saya jadi ahli. Tapi insya Allah kalau saya tuh pilih perkara ketika saya dimintain tolong, dan memang agak banyak ya Pak, ada lebih dari 10 perkara yang meminta saya untuk menjadi ahli, tapi tidak semua saya ambil. Karena prinsip pertama buat saya itu adalah harus sesuai dengan pendirian hukum saya. Jadi kalau perkara itu tidak sejalan dengan pandangan hukum saya, sudah bisa dipastikan saya tidak akan bersedia. Karena bagaimanapun kan mempertaruhkan reputasi sebagai pegiat pemilu, sebagai orang yang berkecimpung mengadvokasi hukum pemilu yang demokratis, bagaimana mungkin itu dipertaruhkan di ruang sidang yang kita hanya hadir ya paling lama 2 jam, bahkan bicara pun hanya diberi kesempatan 15 menit paling panjang, dan ada tanya jawab. Oleh karena itu kalau boleh disederhanakan begitu ya, ada beberapa penyebab yang membuat Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonan dari para pemohon. Kalau dari sisi persentase sebenarnya, ini kan dari 310 sengketa hasil, lalu 40 masuk pembuktian, dan 24 PSU, lalu 1 rekapitulasi ulang, jadi 25 total. 25 dari 310 itu kan sebenarnya 8,0 sekian persen. Tapi kalau 25 dari 40 yang masuk ke pembuktian itu 62% lebih. Jadi memang mahkamah itu dari awal dia menyaring
meski ada anomalinya juga, ada daerah yang sebenarnya selisih ambang batasnya itu memenuhi syarat, seperti Ogan Komering Ulu dan Buru Selatan, tapi tidak lanjut ke pembuktian, berhenti di dismissal. Itu ada begitu. Nah, dari yang 20 Maaf saya potong sebelum saya lupa. Ya. Itu kenapa ya? Udah sebetulnya memenuhi syarat tetapi tidak berhenti itu? Iya, Atau karena tidak Mahkamah berlanjut? Konstitusi menganggap kabur dan tidak jelas Oh, oke. ya. Jadi dia hentikan langsung di dismissal. Padahal menurut saya harusnya ya proses saja di pembuktian. Apalagi selisihnya kan memenuhi syarat pasal 158 begitu. Nah, itu memang juga jadi catatan kita harus bedah terus nih. Speedy trial Mahkamah Konstitusi ternyata kan juga melewatkan hal-hal yang menurut saya kalau selisih ambang batasnya masuk, Mahkamah juga harus memberikan intensi begitu. Nah, yang berikut mengapa kemudian 25 daerah ini 24 PSU 1 rekap ulang. Dia ada berbagai faktor. Betul tidak melulu itu disebabkan oleh penyelenggara, tapi mayoritas disebabkan oleh penyelenggara. Yang pertama adalah ketidakprofesionalan dan kesalahan menerapkan hukum. Nah, ini terutama misalnya berkaitan dengan pengaturan teknis yang menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya soal menghitung masa periodisasi jabatan. Jadi klaimnya adalah ya karena Mahkamah Konstitusi sendiri bias klaimnya KPU ya. Ketika dia menerjemahkan ada putusan MK nomor 2 tahun 2023 menjadi pasal 19 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Klaim KPU adalah karena putusan MK tidak tegas dan tidak terang benderang. Tapi kalau menurut saya sih itu ya klaim begitu ya. Karena saya sebagai pembaca putusan membaca putusan itu sudah terang benderang. Tapi KPU menerjemahkannya berbeda. Ketika MK mengatakan tidak membedakan masa jabatan definitif dan sementara, lalu KPU mengatur justru hanya menghitung masa jabatan yang dengan pelantikan. Ya konsekuensinya kan akhirnya dikoreksi oleh MK. 3 daerah itu PSU total dengan calon yang didiskualifikasi. Tasikmalaya, Bengkulu Selatan, dan Kutai Kartanegara. Jadi PSU ini kita membayar akibat kesalahan dalam penerapan hukum. Ya minimal itu terbukti oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan penerapan hukum oleh KPU itu salah, menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ketidakcermatan dalam melaksanakan hukum. Kalau tadi kan penerapan hukum dalam regulasi teknis. Kalau di sini operasionalisasinya, mengimplementasikannya di dalam regulasinya udah benar. Betul. Tapi implementasinya implementasinya tidak tepat. Contohnya adalah soal mantan terpidana. Mantan terpidana kan mestinya memang kalau kita ini cermat memahami undang-undang pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi, hukum pemilu di Indonesia itu memang kompleks, rumit. Dia tersebar di mana-mana. Dia tidak terkonsolidasi dalam satu naskah. Misalnya hukum pemilu itu selain ada di undang-undang, dia ada juga di putusan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya di putusan pengujian undang-undang atau judicial review, tapi juga ada di putusan tentang sengketa hasil. Contohnya soal pencalonan mantan terpidana. Kita tidak cukup hanya membaca putusan yang dimohonkan oleh Perludem 56/2019. Pengujian undang-undang. Tapi juga ada hal yang terkait dengan itu dalam putusan MK soal sengketa hasil. Misalnya dalam putusan perselisihan hasil Pilkada Bovendigul 2020. Nah, lalu juga ada di dalam putusan tentang pencalonan bagi yang pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi dia itu tersebar di banyak putusan Mahkamah Konstitusi, baik pengujian undang-undang ataupun perselisihan hasil. Mestinya supaya tidak ada kebingungan di dalam menangkap apa pengaturan terhadap pencalonan mantan terpidana, disitulah perannya KPU sebagai regulator untuk kemudian memahami secara komprehensif. Nah, ini yang tidak terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah di Pasaman ada wakil bupati, dia mantan terpidana. Memang sih tidak harus sampai masuk BUI, tapi tetap saja statusnya mantan terpidana. Jadi mantan terpidana walaupun dihukumnya kurang atau maksimal 5 tahun, dia harus mengumumkan. Itu kalau cermat membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, kita paham walaupun dia kurang dari 5 tahun, dia tetap harus mengumumkan. Dan yang lebih buruknya lagi adalah kesalahan operasionalisasi hukum pemilu ini
itu bahkan sampai meloloskan terpidana yang masih berstatus sebagai terpidana. Contohnya di Gorontalo Utara. Nah, di Gorontalo Utara ini kebetulan saya menjadi ahli di situ. Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di semua TPS walaupun yang berstatus terpidana itu adalah calon bupati yang sebenarnya perolehan suaranya nomor 3. Kalaupun misalnya dia dibuang suaranya, itu tidak akan mempengaruhi siapa yang mendapat suara terbanyak. Tapi ada terobosan hukum yang luar biasa dari Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan ini bukan soal perolehan suaranya, tapi ini menjaga kemurnian pilkada. Karena dalam sebuah proses ketika ada satu yang tidak berhak ikut, artinya kemurnian proses, kemurnian suara pemilih itu sudah tercederai. Jadi saya kira ini pondasi yang sangat baik bagi hukum pemilu kita dan praktik pemilu kita. Jangan bermain-main dengan menyertakan orang yang tidak berhak. Makanya saya langsung mikir nih, wah kalau dikaitkan dengan pemilu legislatif, ada kepesertaan partai yang tidak berhak. Dan dikontekstualisasi dengan putusan Gorontalo Utara misalnya. Itu kan kesalahan penerapan tadi ya, Iya. masuk dalam kategori yang kesalahan penerapan. Apa argumentasi KPU di persidangannya? Nah, kalau di Gorontalo Utara ini dulu ya, ini memang unik. Kalau di Pasaman memang yang meloloskan KPU. Lalu juga di Bovendigul juga KPU-nya yang meloloskan. Kalau di Bovendigul dan Pasaman ini mereka ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun tapi tidak jujur terbuka menyatakan mereka mantan terpidana. Kalau di Gorontalo Utara ini saudara mudanya KPU yang punya rekomendasi. Jadi awalnya itu sudah di TMS-kan. Nah, ketika sudah di TMS-kan kan ada sengketa proses. Muncullah kemudian putusan atau rekomendasi dari Bawaslu yang meminta untuk diikutkan sebagai peserta pemilihan. Nah, ini yang terjadi di Gorontalo Utara. Jadi kita membayar mahal sekali nih, Pak. Akibat menurut saya sih ini bagian dari tidak cakap dan tidak kompeten ya dari sisi penguasaan hukum pemilu. Nah, kalau di Pesawaran, di Palopo ini kan meloloskan yang ijazahnya tidak memenuhi syarat. Sebenarnya di Palopo itu laporan sudah banyak. Lalu juga Bawaslu itu memberikan rekom itu pencermatan ulang, tapi justru yang dilakukan oleh KPU adalah memasukkan calon yang dalam bukti-bukti yang ada itu sebenarnya sangat cukup terang benderang bahwa dia itu tidak menempuh pendidikan penyetaraan itu ya di PKBM itu. Dan ini yang saya kira juga membuat yang paling fundamental lagi-lagi MK tidak akan mentolerir kalau ada calon yang tidak memenuhi syarat itu diikutkan dalam kontestasi, maka konsekuensinya pasti diskualifikasi. Hal yang berikutnya juga yang harus disoroti adalah soal kapasitas dan kompetensi dari petugas di lapangan. Ini berkaitan dengan banyak sekali prosedur administratif yang dilekatkan pada petugas di lapangan dengan tujuan untuk mencegah kecurangan. Tapi itu akhirnya menimbulkan praktik yang beragam di lapangan. Contoh begini, ada masyarakat sekitar. Mereka itu kan kalau mau memilih dibagikan C pemberitahuan. Mereka ada di lingkungan yang TST lah, tahu siapa penduduk di sana, tahu siapa petugasnya. Pergi ke TPS sambil mau pergi ke ladang, tidak bawa KTP elektronik karena ya sebelum ke ladang memilih dulu untuk apa bawa KTP elektronik. Tapi bawa C pemberitahuan karena itulah yang dibagikan oleh petugas. Nah, hal-hal seperti itu kalau di peraturan KPU dan di keputusan KPU kan di keputusan KPU disebutkan harus membawa KTP elektronik. Nah, itu tidak terbawa, tapi dia benar adalah orang itu yang menggunakan hak pilih, tidak memilih lebih dari 1 kali. Tapi oleh MK karena aturan KPU di keputusan KPU tentang pedoman teknis pungut hitung memerintahkan harus bawa KTP elektronik, ya harus diperintahkan PSU. Dan ini memang cukup memberikan tantangan tersendiri Pak, karena bayangkan PSU di 2 TPS, PSU di 4 TPS contohnya, di 3 TPS. Di mana-mana kan ini konfigurasi suara udah ketahuan ya, pasti tensi kepentingannya itu sangat besar begitu. Dan ini yang salah satunya dikontribusikan ya tadi soal standarisasi petugas lapangan dalam menerapkan SOP atau prosedur pungut hitung sebagaimana dikehendaki oleh KPU. Artinya ini berkaitan lagi-lagi dengan satu sosialisasi, yang kedua BIMTEK. Dan yang terakhir saya kira juga terjadi PSU itu karena ya
sumbangsih dari kontestan karena melakukan kecurangan yang TSM, penggunaan program pemerintah, afiliasi kekerabatan yang mengakibatkan keberpihakan. Contohnya di Mahakam Ulu, bupati merupakan anak petahana, menggunakan program pemerintah untuk menyukseskan pencalonan anak kandung bupati, itu yang dibuktikan oleh MK sebagai kecurangan. Di Serang begitu ya, relasi dengan Mendes, dan juga di Banggai. Nah, Banggai itu juga penyalahgunaan program pemerintah. Dan penutup, saya kira nanti Mbak Denis akan banyak bahas Banjarbaru tuh Pak. Banjarbaru itu ya pemaksaan pilkada yang pura-pura tidak masuk akal begitu. Nah itu memang ya setiap putusan harus dibedah tersendiri. Tapi kalau kita boleh lihat tipologinya, kira-kira tadi ada yang dikontribusikan oleh KPU, ada yang dikontribusikan oleh Bawaslu, ada yang dikontribusikan oleh calon yang memang bermain curang, ada yang dikontribusikan oleh kapasitas petugas di lapangan, dan itu tidak melulu berkaitan dengan intensi untuk curang. Tapi memang karena penerapan prosedur yang tidak tepat, dan yang terakhir memang pilkada akal-akalan di Banjarbaru ya yang tidak memenuhi kategori-kategori sebelumnya. Banyak sekali ya persoalannya, tetapi kita bisa tangkap memang sebagian besar itu adalah persoalan penyelenggara ya. Tapi Mbak Ninis, maksudnya Mbak Titi tadi menyebutkan lebih ke tidak profesionalan dan seterusnya ya. Tapi itu menjadi pertanyaan, apa betul karena persoalan ketidakprofesionalan saja gitu. Putusan itu kan dikontribusikan kesalahannya oleh penyelenggara pemilu, kemudian aparat pemerintah. Adakah kontribusi kesalahan dalam pembuatan putusan itu yang oleh MK? Ada nggak? Sebelum masuk situ ada lagi tuh yang ikut berkontribusi pada PSU, yaitu PT Tun. Karena dialah yang memerintahkan calon yang tidak memenuhi syarat di Parigi Mutong itu untuk disertakan di dalam kontestasi pilkada. Nah, jadi hampir mirip nih antara, bahkan di Parigi Mutong itu yang didiskualifikasi oleh MK itu yang memperoleh suara kelima. Tapi lagi-lagi MK bilang ini mencederai. Nah, bagaimana kemudian yang dikontribusikan oleh MK ya? Maksudnya jangan-jangan ada yang loh, MK ini kok nggak melihat ya, harusnya ini kan begini. Misalnya kan ada godaan-godaan juga. Udahlah, kalau jelas-jelas ini salah, ini yang benar, kenapa sih harus PSU? Kenapa nggak langsung ditetapkan yang bener ini aja gitu loh, yang menang gitu maksudnya. Kalau langsung ditetapkan itu kan sebenarnya berkaitan dengan calon yang hanya ada 2 begitu. Kayak contohnya di Kabupaten Serang. Tapi saya kira MK ini berubah pendirian hukumnya. MK itu sebelumnya kalau seorang calon kepala daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat, contohnya di Saburai Jua tahun 2020, Pilkada 2020 dan juga Pilkada Bovendigul yang Yusak Yaluo ya, itu pasti dia akan perintahkan untuk didiskualifikasi satu paket pasangan calon. Nah di 2024, Pilkada 2024, ini Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan berbeda. Yang dia diskualifikasi hanya yang tidak memenuhi syarat. Dan dia masih memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk menominasikan calon baru. Menurut saya ini adalah salah satu inkonsistensi MK. Artinya MK mengubah pendirian hukumnya antara pendirian hukum ketika memutus hasil Pilkada 2020 dengan memutus hasil Pilkada 2024. Kalau dia konsisten dengan Saburai Jua, dia konsisten dengan Bovendigul, maka kasus seperti di Tasikmalaya, di Kutai Kartanegara, di Bengkulu Selatan, lalu kemudian di Gorontalo Utara, di Palopo, semua itu dia diskualifikasi satu pasangan calon. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada juga inkonsistensi MK merespon kecurangan TSM. Di Mahakam Ulu itu dia langsung diskualifikasi calonnya. Walaupun dia kasih kesempatan partai pengusung untuk menominasikan calon baru, tapi pasangan calon dua-duanya dia diskualifikasi, calon bupati dan calon wakil bupati. Tetapi di Serang tidak dia lakukan. Lalu di Banggai tidak dia lakukan dengan alasan mahkamah tidak melihat relasi kesengajaan calon yang punya inisiatif lah untuk melakukan itu. Tapi bagi saya ketika seseorang membiarkan dan itu terjadi, saya meyakini itu pasti dia tahu. Tidak mungkin dia tidak tahu.
Tapi MK mengambil demarkasi tuh. Kalau di Mahakam Ulu si calonnya menghendaki dan tahu kira-kira ya terhadap praktik curang itu. Tapi kalau di Serang, di Banggai, Dianggap tidak dia tahu. posisinya tidak tahu. Bagi saya sih MK. Penerima manfaat padahal. Jadi seolah-olah Oke. hanya beneficiaries aja tuh calonnya itu tanpa ada intensi. Nah itu salah satu yang menurut Oke. saya perlu kita kritisi dan kita lakukan kajian mendalam soal disparitas putusan MK. Nah, kalau untuk Mbak Ninis nih, Ya. tadi kan Mbak Titi menyebut nih, ada yang nyata-nyata, ini kesalahannya Bawaslu. Ada juga yang nyata-nyata, ini salahnya KPU gitu loh. Apa yang harus dilakukan terhadap Bawaslu dan KPU yang nyata-nyata begini? Iya, sebelum ke situ ya Pak Arief ya. Jadi ketika membaca yang 40 ya Mbak Titi ya, 40 yang masuk ke pembuktian, itu kan dan melihat persidangannya kita melihat bahwa oh ini tuh persoalannya tidak semata-mata bahkan tidak mempersoalkan selisih hasil gitu loh. Karena yang dipersoalkan kan persoalan-persoalan di tahapan awal, kayak misalnya pencalonan, mantan terpidana, ijazah, periode gitu ya, sudah lebih dari 2 periode yang sebetulnya di awal. Nah, ini kan memang berkaitan dengan cara kerjanya penyelenggara pemilu gitu loh, termasuk juga Banjarbaru. Banjarbaru itu bahkan mungkin kita sudah menebak-nebak saat sebelum pilkada, ini pasti ke MK dan kayaknya MK pasti akan mengabulkan gitu karena anomali. Atau misalnya tadi ya yang TSM ya, Serang, Banggai, Mahakam Ulu. Nah sebetulnya kan sejak Pilpres MK, PHPU Pilpres ya, MK kan sudah mewanti-wanti gitu loh. Untuk Bawaslu bikin SOP yang lebih jelas, jangan terlalu textbook gitu ya. Nah ini yang soal penyelenggara pemilunya, soal ketidakcermatan. Nah menurut saya paling seharusnya ya KPU ya setidaknya at least ya minta maaf lah gitu ya ke publik gitu loh. Loh, belum minta maaf nih. Kayaknya bilangnya nggak bukan sepenuhnya salah KPU ya. Jadi selalu ada ngasih catatan kaki ya, disclaimer gitu. Aduh. Karena apa ya? Ya ini ya kan gini, kita bukan kemudian mempersoalkan kita keluar uang banyak lagi untuk PSU ya, karena bagaimanapun juga kan kita bicara soal pemenuhan hak konstitusional pemilih yang ada di daerah-daerah itu. Tapi ya karena kesalahan penyelenggara pemilu sehingga ini harus diulang, dan mungkin seharusnya para calon-calon yang didiskualifikasi itu karena di awal kan mereka ya ini berkaitan dengan harkat dan martabat si yang calon di awal ini nggak sih gitu. Jadi setidaknya yang bisa mereka lakukan pertama saya pikir perlu ya meminta maaf kepada publik, dan yang kedua berikutnya adalah ya memang harus dievaluasi betul gitu ya, apa terkait dengan terkait misalnya melakukan verifikasi gitu ya, verifikasi terkait ijazah gitu, terkait dengan pernyataan dia bukan mantan terpidana. Kan seharusnya ada SOP di penyelenggara pemilu yang harus dilakukan verifikasi berlapis dong, supaya tahapan awal ini nggak justru jadi di ujung seperti ini gitu. Ada nggak dugaan bahwa karena tadi kan kasusnya cukup banyak begitu, dan ya aturan kan sebetulnya juga ada begitu, walaupun ada sebagian yang menduga ini ada kurang lengkap dan sebagainya gitu. Ada nggak catatan atau dugaan jangan-jangan ini lebih daripada sekedar ketidakprofesionalan, ketidaktelitian, tetapi ini adalah mungkin memang ikut membantu supaya pasangan calon tertentu lolos gitu. Jadi persoalan integritas gitu terbaca apa terlihat nggak dari Mbak Ninis dan teman-teman Perludem? Ya curiga boleh ya. Boleh dong. Ya ini bulan puasa, tapi kan nggak apa-apa Ramadan boleh curiga. Curiga yang baik nggak apa-apa. Karena kalau nggak salah Mbak Titi ya waktu itu yang bilang ya. Jadi kayak ada, kita bisa ngeliat kayak polanya gitu loh Pak Hadar, Pak Arief. Tuh. Pola apa tuh? Kalau misalnya soal pencalonan nih, ini kan ada 3 nih. Iya, betul. Mantan terpidana, periode, sama ijazah satu Iya, lagi gitu iya. loh. Jadi ini kayak ya ada polanya ya di antara Iya, 3 ini. iya, Terus iya. kemudian atau misalnya yang TSM tadi ya, Iya. yang kan seharusnya kalau Bawaslu ikut mengawasi dengan cermat gitu ya, setidaknya sejak misalnya kan waktu itu rame-rame tuh di awal sebetulnya sebelum tahapan pilkada, misalnya surat dari Mendes yang dia mengumpulkan dan istrinya memang mau jadi calon, kan seharusnya Bawaslu sudah bisa bergerak secara aktif tapi nggak Betul, dilakukan, sehingga betul. harus di ujung di Mahkamah Konstitusinya Betul. itu dilakukan PSU gitu. Jadi Iya. ya menduga bukan soal
nggak cermat gitu loh, tapi Iya. ya bicara ya mereka tidak profesional melakukan tugas-tugasnya gitu. Iya, iya. Meskipun pertanyaan Pak Hadar itu bisa didalami. Iya. Orang bisa berbuat tidak profesional itu bisa karena memang dia tidak tahu, Oke. atau itu sebagai ekspresi atas keberpihakan. Ya. Karena tidak berintegritas Iya, tadi. iya. Karena tidak berintegritas, ya akhirnya kerjanya salah-salan. Karena misalnya ingin memberikan insentif pada kelompok tertentu atau apa. Tapi yang kalau kita lihat di misalnya Palopo kan sudah ada putusan DKPP. Ya. Lalu Banjarbaru Banjarbaru, sudah ya. ada putusan juga DKPP Ya. 4 orang. Nah, meskipun kalau dirunut-runut itu tidak berdiri sendiri. Ketika mereka mampu menyelenggarakan pilkada yang inkonstitusional dan itu berhasil diselenggarakan, sementara mereka bukan institusi yang tunggal melainkan hierarkis, artinya kan ada peran dari posisi dari kelembagaan di mana mereka berada sebagai struktur hierarkis. Makanya saya bilang bahwa yang terjadi di Banjarbaru itu harus dipertanggungjawabkan oleh semua, baik bahwa KPU-nya, Bawaslu-nya, karena kalau yang di atasnya mampu mengerem, sebab KPU Bawaslu adalah penanggung jawab akhir dari kerja-kerja jajaran di bawahnya. Itu jelas-jelas di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi ini yang menurut saya harus betul-betul kita dalami, karena pekerjaan yang dilakukan dengan tidak profesional, dia bisa karena memang faktor tidak cakap, tapi masa iya, kan sudah menyelenggarakan pilkada, pemilu, pileg, pilpres, bukan wajah baru juga kok, udah biasa menyelenggarakan, kok bisa tidak profesional. Nah, atau yang kedua adalah ya memang ada intensi ketidakprofesionalan itu bagian dari skenario untuk memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Ya. Nah, ini menarik nih, kalau ngomong soal skenario, Pak Dar. Ya. Ini skenario siapa? Gitu. Apakah penyelenggara di tingkat kabupaten kota, penyelenggara di tingkat provinsi, atau ini skenario penanggung jawab akhir? Atau Ini, ya. juga dari kekuatan politik yang di luar yang menekan para penyelenggara ini, atau para penyelenggara ini tidak mampu untuk bekerja sesuai aturan karena ada intervensi dari pihak luar juga gitu. Nah, kan bisa begitu juga. Bisa ada kemungkinan itu. Tetapi katakanlah gini, ini kan semua hitung-hitungan atau perkiraan kita, begitu ya, dugaan kita. Untuk membuktikan hal ini kan tentu harus ada proses Betul. hukumnya. Betul. Nah, itu bagaimana? Kok saya menduga ya akhirnya harus menunggu ada orang yang melaporkan. Begitu nggak sistem kita? Mbak Ninis gimana melihatnya? Kayaknya memang kan misalnya Serang ya, atau misalnya yang TSM ya, misalnya yang terkait dengan menteri ini, Ya. kan orang jadi bertanya menterinya disanksi atau enggak gitu. Oke. Dia sudah melakukan cawe-cawe sehingga ini pilkada di Betul. Serang harus diulang, Ya. tapi bagi si menterinya apa nih hukumannya? Betul. Nah, artinya kan kalau MK tentu nggak bisa menghukum menterinya, Oke. kewenangan itu kan ada di Oke. presiden gitu Ya. misalnya. Nah, akhirnya kan butuh ada effort dari institusi yang lainnya gitu Pak Betul, Hadar. Jadi betul. atau misalnya Dalam hal ini presiden dalam hal ini misalnya presiden, ya. atau Oke. misalnya tadi di daerah-daerah yang penyelenggara pemilunya dianggap nggak kompeten gitu ya. Iya. Kalau Banjarbaru kan akhirnya harus ada yang melaporkan, Palopo harus ada yang melaporkan Iya, ke betul. DKPP. Betul. Gorontalo ada yang melaporkan belum? Belum ada kan, belum ada. Harus kita cek dulu Harus tuh. cek dulu, iya. Ya, apakah di 25 daerah yang PSU. dikabulkan MK, PSU dan rekap ulang ini ada yang berproses di DKPP atau tidak? Itu harus kita cek Iya, juga. tapi akhirnya memang harus ada pihak lain yang Betul. jadi putusan MK-nya tidak berdiri sendiri gitu ya, Betul. bahwa di MK selesai MK memutuskan pemungutan suara ulang, Iya. tapi untuk selanjutnya dalam tanda petik ya memberikan penghukuman terhadap misalnya penyelenggara pemilunya Iya. atau misalnya diserang terhadap menterinya gitu, memang perlu Iya. dari ini lain. Jadi sistem kita ini memang nggak cukup lengkap ya. Akhirnya harus menunggu dari pihak lain untuk melaporkan gitu. Sebenarnya tidak juga Pak Hadar. Oke. Kalau kesadaran itu ada, Nah. karena kan sebenarnya ada kontrol internal, pengendalian internal, Oke. pengawasan internal. Itu kan dimungkinkan sebagai lembaga yang hierarkis. Oke. Kenapa harus menunggu publik yang melaporkan? Ya. Kenapa tidak dari internal? Oke. Kalau kemudian itu nyata-nyata memang ada permasalahan yang dalam secara kasat mata itu terbukti begitu. Ini yang kita tidak mendengar. Apa sih yang sudah dilakukan oleh KPU Bawaslu di dalam memastikan profesionalitas dan integritas dari jajarannya yang di 25 daerah ini? Ya.
Kalau sebagai pelapor kadang-kadang memang ini ujian kita ya. Saya tadi Mbak Ninis menyebut soal pola. Betul, soal misalnya regulasi teknis yang menyimpangi aturan di atasnya itu terpola dari sejak Pileg. Isu keterwakilan perempuan. Oke. Kan itu juga bukan kesalahan, kesengajaan Betul. menyimpangi undang-undang pasal 245. Dan itu juga sudah ada putusannya kemudian, Betul. dan itu karena juga ada yang melaporkan. Betul. Dan Ya. yang melaporkan ya kita-kita juga. Kita-kita gitu akhirnya. juga gitu. Lalu Jadi- kemudian yang soal periodisasi. Nah, kelembagaan KPU ini kan punya infrastruktur, punya sumber daya, punya personel, punya kewenangan. Kenapa sih tidak itu yang dimainkan? Ya. Kenapa harus kemudian ya saya ada satu dialog nih Pak Hadar dengan salah satu penyelenggara di provinsi. Ya kalau kita melanggar laporin aja kita ke DKPP. Lo kok nantangin sih? Iya. Kenapa sih misalnya tidak kemudian kesadaran itu tumbuh bahwa secara faktual memang putusan MK membuktikan ada kontribusi kelembagaan Anda di dalam melakukan kesalahan itu. Iya. Benar kata Mbak Nini, saya minta maaf dong. Atau kemudian buktikan ada pengendalian pengawasan internal yang dijalankan. Ya. Saya setuju bahwa mekanisme ini sebetulnya memang juga bisa menjadi ruang untuk koreksi gitu ya. Tetapi itu tidak bisa lancar digunakan atau berjalan kalau ternyata yang terlibat dalam persoalan Nah, ini iya, semuanya gitu. iya. Loh iya dong. Iya, Ya Apa nggak mungkin teman-teman? jeruk makan jeruk kan Betul, Pak? betul. Nah, ada satu lagi nih sebetulnya. Ini keren sekali nih. Kalau kita atau dalam hal ini kita bicara penyelenggara itu sadar diri, mundur. Nah, gitu juga kan. Walaupun ini yang paling sulit kali ya di tempat Minta maaf aja di- susah ya. apalagi mundur. Karena mereka selalu Iya. ingin dimengerti. Tapi- Kayak wanita aja. Tapi gini, kita kembali ke persoalan sengketa pilkada ini. Tadi Mbak Titi menyebutkan ada 2 daerah yang sebetulnya hanya tingkatan sejumlah sedikit TPS saja gitu. Itu kalau terjadi perubahan itu ada kaitannya dengan hasilnya atau enggak? Iya, contoh nih Pak, Barito Utara. Barito Utara itu selisihnya hanya 8 suara. Oke. Jadi salah Berarti satu bisa yang ya? menyebabkan kenapa diperintahkan PSU itu kalau kita baca permohonannya, jadi ada pemilih yang datang ke TPS bawa C pemberitahuan, Yeah. tidak bawa KTP elektronik. Yeah. Nah, oleh panwascamnya itu disuruh menghentikan. Akhirnya orang yang tidak bawa KTP elektronik, bawa C pemberitahuan itu pulang dan tidak mau kembali lagi ke TPS. Yeah. Nah, orang yang pulang itu jumlahnya melampaui angka selisih yang 8 tadi. Nah, jadi memang selalu ada hubungannya dengan Yeah. selisih yang sangat dekat sekali. Dekat, ya. Sama seperti Oke. kampung kita ya, Palembang dulu kan Yeah. sempat 8 suara juga selisihnya. Itu memang ada korelasi Oke, antara selisih dengan perintah PSU. Walaupun di beberapa daerah lain MK tidak memerintahkan PSU karena KPU mampu membuktikan dalil-dalilnya. Oke. Ini sengit sekali Pak, selisihnya 8 suara dan hanya PSU di 2 TPS. Bagi kita mungkin melihatnya sederhana, tapi tensi di situ, ya apalagi sudah mulai omong-omongan nih, kita sudah mulai merasa tidak tenang, lalu semua mata melihat ke dalam 2 TPS 2 TPS itu. ini ya. Iya, saya juga menduga seperti itu karena kalau toh tidak akan mempengaruhi, tentu MK akan mengambil putusan yang lain ya, kira-kira gitu ya. Betul. Ada yang selisihnya 500-an Pak, dan itu tidak diperintahkan PSU. Oke. Nah, Mbak Ninis setelah memantau cukup panjang ya kemarin ya, berapa bulan berjalan ya, sejak Januari ya? Sampai 45 hari ya, Kurang Ya, ya, 45 Januari ya. Januari Ya, betul. putus 24 Ya, ya. Februari. Ini kan memang dipercepat ya. Jadi memang ini proses kilat ya. Kita juga agak terkaget juga. Nanti akan diumumkan tanggal 24 semuanya lagi ya. Dipercepat dari jadwal. Iya betul ya. Apa karena mau puasa kali atau gimana juga ya? Atau jangan-jangan mau ngejar pelantikan gitu. Oh Pak. iya betul. Mau ngejar, Yang udah dipasang, yang udah ada pasang Retret. deadline-nya apa retreat dan pelantikan dan retreatnya itu ya. Nah, apakah proses yang begini cepat itu
tetap kita bisa nilai atau kita lihat MK ini ya inilah optimal yang mereka bisa lakukan, atau sebetulnya kalau mereka betul-betul nggak usah buru-buru gitu ya, dibuka ruang atau seharusnya lebih banyak lagi, itu kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik untuk pengecekan persoalan pilkada ini. Iya, kalau soal waktu saya kira ini selalu jadi hal yang didiskusikan ya Pak, termasuk juga soal Pilpres ya. Pilpres kan bahkan lebih singkat lagi ya waktunya dengan negara sebesar ini gitu. Nah memang kemudian ada tantangan misalnya dalam menghadirkan ahli atau misalnya menghadirkan saksi yang hanya didengar misalnya satu kali gitu ya. Jadi jawab jinawabnya mungkin nggak bisa terlalu sampai detail betul gitu. Misalnya kayak yang mempersoalkan soal TSM gitu ya, bansos gitu. Mungkin sekali kurang gitu ya untuk bisa membuktikan ini kecurangan yang TSM. Nah, tapi mungkin nanti Mbak Titi bisa koreksi ya. Kan salah satu yang sering kali diberikan catatan adalah persoalan MK belum punya hukum acara secara spesifik terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini, Pak. Jadi bisa jadi misalnya kalau misalnya salah satu kemarin yang jadi catatan adalah ada misalnya ahli yang merasa kok saya nggak didalami ya keterangan saya oleh para majelis hakimnya gitu, tapi di panel yang lain itu pendalaman itu ada gitu. Jadi mungkin ada concern waktunya juga gitu ya. Kalau soal concern waktu, tentu kan yang namanya proses penyelenggaraan pemilu ini perlu ada dia berhentinya di mana gitu kan, untuk memberikan kepastian juga supaya juga nggak berpanjang-panjang gitu ya kan. Pemerintahan juga harus mulai berjalan. Nah tapi kan ada prinsip keadilan pemilu juga bagi publiknya gitu ya, bagi masyarakat kan. Keadilan pemilu itu kan mengembalikan hak elektoralnya publik gitu loh, yang harus dikembalikan. Itu yang kemudian menjadi harapan sebetulnya di Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan itu sepenuhnya kepada publik ketika ada persoalan. Nah tapi kalau misalnya pendalamannya hanya dilakukan satu kali gitu ya, atau misalnya ahli dan saksinya dibatasi, tentu ada kesulitan di situ. Saya nggak tahu apakah itu bisa dijawab pakai hukum acara itu tadi, Mbak Titi. Atau keyakinan hakim. Iya kan hakim juga selalu bilang, ya kami sudah merasa betul. Kami sudah punya keyakinan gitu ya. Gimana nih Mbak Titi yang ngalamin langsung misalnya sebagai ahli, apakah memang terasa gitu loh Cukup nggak 15 menit? Iya betul, itu satu. Atau ada yang mengeluh juga kita dengar di forum atau di panelnya yang bersangkutan ini, dia nggak boleh tanya jawab gitu misalnya, padahal di tempat lain bisa. Itu gimana tuh pengalamannya Mbak Titi? Iya, ini satu yang jadi pertanyaan adalah kenapa MK mempercepat? Itu kan tidak pernah kita dapatkan jawaban yang akuntabel. Mengapa itu dipercepat? Hanya soal ingin prosesnya sudah cukup dan lain sebagainya. Tapi faktanya adalah para pihak merasa ada yang tidak siap begitu. Nah, yang kedua itu adalah ini memang risiko dari mereka berusaha menyiasati perkara yang banyak, hakim yang cuma 9. Akhirnya kan diperiksa menjadi panel-panel. Disitulah kemudian panel itu mempengaruhi jalannya pembuktian. Ada yang tidak mendalami, ada yang mendalami, dan lagi-lagi ini kan apakah ini karena semata otonomi hakim, ataukah ini yang kemudian tidak tuntas dibahas di dalam hukum acara yang diatur di dalam peraturan MK begitu. Jadi kan hukum acara untuk pemeriksaan PHPUD ini, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ini diatur di dalam peraturan MK. Tapi kemudian ketika dia dibahas di sidang ditangani oleh majelis hakim dalam bentuk panel, disitulah setiap panel itu akhirnya terjadi perbedaan standar. Yang tadi seperti Mbak Nini sebut, ada yang didalami ahlinya, ada yang tidak didalami. Tapi lagi-lagi akhirnya ini berlindung di balik pada
ya keyakinan hakim. Kalau hakimnya merasa perlu didalami, dia akan dalami. Ya. Kalau hakim merasa tidak perlu mendalami, dia tidak akan mendalami. Padahal kan seorang pemohon, termohon, ataupun pihak terkait mengajukan ahli, kan harapannya ingin memperkuat dalilnya dia, begitu. Iya. Jadi menurut saya harusnya MK ke depan, ya stick lah dengan jadwalnya. Iya, Karena iya. kan kita juga sebagai pemantau publik yang mengikuti, nih MK kenapa nih memajukan? Apakah MK ikut Iya. skenario pemerintah Jadi soal kita pelantikan bertanya-tanya ya, serentak terus ya, begitu? ada apa ya? Akhirnya kita suuzon, Suuzon, ya. dan itu Oke. beralasan, dan ini juga keluhan dari para pihak. Mbak, seharusnya kita itu punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan pembuktian. Bayangkan pembacaan putusan tanggal 4, tanggal 7 sudah sidang pembuktian. Mereka walaupun mereka harus bersiap sejak lama, tapi kan contohnya menyiapkan segala sesuatu, perjalanan dari daerah untuk Ya. ahli, untuk saksi, itu banyak yang tidak menyangka akan secepat itu. Jadi ini juga terlepas dari kita apresiasi pada MK, banyak hal Ya. yang harus kita evaluasi, kita kritisi terus supaya MK berbenah, termasuk juga bagaimana membangun harmonisasi dan koherensi antar panel Ya. supaya tidak ada disparitas tadi, Pak. Ya, baik. Mbak Ninis, apresiasi lanjut ada nggak dari tim Perludem gitu ya terhadap MK maksud saya gitu ya. Karena selama ini kan kita sudah sering banyak mendengar urusannya banyak lebih kalkulator gitu ya, MK sebagai mahkamah kalkulator. Tetapi kemudian kita kan juga melihat bahwa ternyata yang angkat, dibahas dan kemudian dikabulkan sebagian ini, kami tadinya bilang mana nih ada kaitannya dengan penghitungan suara, kok nggak ada gitu ya kelihatannya gitu ya. Mana nih yang hitung-hitungan jaga Ada suara. sih Pak, tapi ditolak oleh MK soal lubang besar, lubang kecil di Oke. Lamandau. Oh, Kan oke. kalau sejak eranya Pak Hadar tuh kalau ada lubang yang lepas kertasnya kan dianggap suara tidak sah kan, Iya, betul. surat suara tidak Iya. sah. Nah itu sempat masuk ke MK tapi kemudian ditolak oleh MK. Ya, tetapi tren besarnya yang kita lihat sekarang itu mereka melihat Beyond kalkulator. ya, artinya proses yang dianggap prinsip yang lebih awal gitu Iya, ya. betul. Bukan hanya karena mungkin ini juga yang ditemui oleh para peserta, ini ruang-ruang untuk ngakal-ngakalinnya dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana Mbak Ninis melihat ini gitu, apakah ini sesuatu yang sangat positif gitu dari MK kita atau bagaimana? Iya, sebetulnya ini sudah mulai terasa mungkin sejak 2020 ya, misalnya Sagurai Jua itu kan Pak Oke, Hadar, ya betul itu satu kan ya. Ya. bahkan dia sudah selesai proses di Iya, Mahkamah iya, Konstitusi betul, kan waktu itu betul, sudah betul, selesai, betul. tapi MK masih mau terima kembali gitu ya Betul. permohonan yang masuk. Betul. Selisihnya jauh Iya. dari rentang Oke. selisih, tapi kemudian MK prosesnya lanjut bahkan memerintahkan diskualifikasi Iya, dan iya. pilkada ulang. Nah yang sekarang kami juga melihat bahwa MK memang mau keluar dari sekedar melihat selisih-selisih ini tadi gitu. Iya. Walaupun tadi ya yang didiskualifikasi dan di 40 itu ada yang masuk rentang selisih di pasal 185 itu, tapi Iya. kan yang di luar itu juga banyak. Dan Banyak, MK ya. memang mencoba untuk betul-betul memberikan kemurnian pada proses penyelenggaraan pilkadanya, karena soal pencalonan tadi kan itu persoalan di awal sekali gitu ya, bukan lagi soal mempersoalkan hasilnya, tapi Betul, di awal sekali yang betul. dipersoalkan oleh MK, yang MK bahkan Banjarbaru MK mengatakan ini kejadian khusus nih, kondisi khusus nih yang Iya. seperti ini gitu ya. Iya. Kalau hanya mau melihat angka, saya rasa MK pasti nggak akan sampai seprogresif ini Pak Hadar. Iya. Sampai 11 didiskualifikasi, 24 harus PSU gitu. Dan ini sesuatu yang iya, sesuatu sangat yang- positif iya, ya. iya, iya, Oke. betul. Dan baik. memang kan proses di Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya bagi penyelenggara pemilu seharusnya jadi ruang untuk menunjukkan mereka kerja profesional atau enggak kan. Iya. Itu kan bukan sekedar ketika ada gugatan masuk ke MK, mungkin di awal bukan sekedar ini kita salah atau nggak salah, justru di sini dong buktikan profesional atau nggak kerjanya gitu. Nah di sini kita juga melihat dengan MK yang mau progresif itu, melihat kita kayak semacam dibuka nih, ternyata banyak sekali celah-celah di penyelenggaraan pilkada kita yang harus dibenahi gitu. Ya, baik. Nah, Mbak Ninis, MK sudah membuat putusannya, ya. Tapi termohon sebagian mengatakan kami nggak sanggup karena nggak punya uang. Nah gitu ya.
prediksi Mbak Ninis nih, ini putusan semua bisa dijalankan tepat waktu nggak? Harus ya, karena gini Pak Arif kan kalau kita tarik ya ke konstitusi kita ya, kan sudah MK sudah bilang pilkada itu adalah pemilu. Ya. Nah di konstitusi kita kan dibilang pemilu itu dilakukan secara periodik 5 tahun sekali. Jadi kita sebagai negara ini sudah tahu bahwa pemilu ini siklus loh. Negara harus menyediakan anggarannya gitu loh untuk penyelenggaraan pemilu. Kita misalnya sekarang nih 2024 kita udah tahu nanti 2029 akan ada pemilu, 2034 ada pemilu. Jadi uang itu harus disiapkan. Tapi kan PSU tidak pernah dibayangkan gitu. Nah, tapi kan di undang-undang di 10 2016 itu walaupun disebutkan anggaran pilkada dari APBD, tapi juga bisa pakai APBN gitu. Jadi dan ini kembali lagi kita jangan melihatnya jangan sebagai harus keluar uang, tapi bagaimana mengembalikan hak konstitusional warga negara yang terciderai karena persoalan-persoalan tadi. Gitu. Jadi uangnya harus ada sih kalau menurut saya. Apa konsekuensi hukumnya? Ya. Kalau PSU ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana amar putusannya, terutama soal waktu nih. Misalnya nih diperintahkan 30 hari ternyata dilaksanakan 60 hari misalnya. Itu akan menimbulkan problem lagi nggak? Iya, kalau dari putusan itu kan final dan mengikat. Kredibilitas MK itu adalah pada kepatuhan kita terhadap putusannya. Apakah kemudian kalau 30 kan ini polanya 30, 45, 60, 90, 180. 180 nih Bovendigul dan Papua. Nah, kalau ini meleset memang tidak ada konsekuensi bahwa pilkada menjadi tidak sah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang dipertaruhkan adalah kredibilitas negara, kepatuhan negara pada pengadilan. Karena kan pengadilan itu ya sesuatu yang memang kita harus ikuti karena dia final dan mengikat. Ini soal kredibilitas pemerintah. Bagaimana komitmen demokrasinya pemerintah. Dan ini akan selalu menjadi catatan evaluasi bahwa pemerintah gagal memenuhi tenggat yang diberikan oleh MK. Nah ini akan menjadi pertaruhan. Jadi dampak politiknya jauh lebih besar sebenarnya. Kalau hukum kadang-kadang force major Pak. Force major itu berkaitan dengan kan bisa jadi di 30 itu cuaca gangguan alam. Nah itu kan sesuatu yang tolerable, bisa ditoleransi karena di luar kuasa. Tapi kalau uang, Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 jelas menyebutkan pembiayaan pilkada dapat juga ditopang oleh APBN. Dan ketika di era Pak Arief kan waktu pandemi COVID-19 untuk APD dan lain sebagainya kan ditopang oleh APBN. Jadi kita sudah punya pengalaman, sudah punya pola, tinggal kemudian apakah itu akan dikerjakan dengan tenggat yang sesuai, apalagi yang 30 hari ini kan dikasih KPU mengeset 22 Maret. 22 Maret berarti sudah sangat dekat sekali pelaksanaannya. Jadi kita tunggu komitmen pemerintah, tapi di saat yang sama Pak Abe, saya kira juga kita bisa mencermati anggaran yang diajukan. Saya dengar 1 triliun tuh merinding gitu. Nah 1 triliun ini apakah betul-betul kan kita nggak mau juga anggaran itu tidak efektif, tidak efisien. Karena ini kan bukan kita menolak penegakan demokrasi ya, tapi kita ingin juga demokrasi yang akuntabel. Jadi di dalam anggaran PSU harus dipastikan tidak ada penumpang gelap gitu. Tiba-tiba ada kasus private jet jilid 2 lah kira-kira. Ya Mas Ari, jadi kita udah banyak penting bagi kita catatan untuk tetap mengingatkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu harus efektif dan efisien. Betul. Saya melihat penyelenggaraan pileg pilpres yang kemarin nggak efektif dan efisien. Tapi mudah-mudahan pilkada ini bisa, walaupun ada PSU-nya ya, ini jelas tidak efisien karena harus PSU gitu ya. Tapi penyusunan anggarannya, rancangan anggarannya, dia pasti harus memperhatikan prinsip tadi dan tidak mungkin sama besarnya dengan pelaksanaan awal. Perkiraan saya kalau dia nilainya kurang lebih sepertiganya dari pelaksanaan awal mungkin sudah cukup ya. Saya tidak punya data pembandingnya. Kemarin berapa, sekarang berapa gitu ya. Hanya total angka yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu, dan kalau ditambah dengan keamanan itu kurang lebih 1 triliun. Wah, gede juga ini. Betul. Nah, saya ingin memberi catatan dan masukan juga ya. Prinsip hierarkis penyelenggara pemilu ya. Model kelembagaan ini adalah hierarkis. Tapi bukan berarti
komando itu berlangsung satu arah. Jadi kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, mestinya teman-teman kabupaten, kota, dan provinsi bisa juga memberi masukan. Cuma saya melihat di pelaksanaan yang kemarin, jangan-jangan takut memberi masukan. Ya, tapi saya mau bertanya deh Pak Abe. Kan KPU Bawaslu penyelenggara pemilu itu institusi demokrasi. Apa iya dalam sebuah institusi demokrasi tidak ada deliberasi, tidak ada diskusi, Iya, iya, tidak ada diskursus? Berarti bukan institusi demokrasi dong Pak kalau begitu. Mudah-mudahan pelaksanaan PSU nanti mereka menjadi lebih demokratis gitu ya. Ya. Masa kalah sama Perludem Pak? Di Perludem kita berdiskusi terus loh, dialektikal loh. Ya mudah-mudahan ini harapan kita semua ya. Mudah-mudahan Ya. mereka Ini menjadi nanya lebih- loh Pak. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kisah tentang private jet, kisah tentang apartemen yang berkepanjangan, kisah tentang mobil dinas yang kebanyakan gitu ya. Bahkan yang saya dengar sekarang kendaraan dinas yang disewa untuk KPU kabupaten kota itu sudah selesai masa sewanya, sudah ditarik semua, dan saya lagi membayangkan berarti nanti untuk operasional PSU bagaimana. Ya. Jadi mudah-mudahan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya, gitu ya. Amin. Sehingga tidak akan menimbulkan problem baru lagi nanti pasca pelaksanaan PSU. Ya. Mbak Titi, Mbak Ninis, terima kasih. Terima kasih atas banyak kehadirannya. ya. Pak Adar sebagai Apa tuh? closing statement, Oh, udah tadi kan. gitu ya. Ya satu saja lah, gini. Jadi Mbak Titi katakan semua putusan pengadilan itu ya harus dihormati dan diikuti. Walaupun kita banyak contoh juga ada yang nggak dikerjakan ya putusan pengadilan itu. Ya. Tapi kali ini ya harus ya sehingga pelaksanaan PSU itu juga bisa berjalan tepat waktu lah, lancar gitu. Amin. Saya kira itu Mas. Terima kasih Mas. Kalau saya closing statement saya gini, dulu saya pernah memberikan contoh. Kalau ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota yang kerjaannya nggak benar, diingatkan nggak bisa, maka nggak perlu nunggu orang lain yang melaporkan. Kita bisa mengambil sikap melaporkannya sendiri. Kita itu maksudnya KPU-nya kan? KPU RI. Oke. Nah, saya pikir itu untuk menegakkan, menjaga marwah, harkat, dan martabat lembaga ini. Terima kasih teman NetGrid. Ketemu lagi di podcast NetGrid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.